Hussein menyebut bahwa jumlah kader yang mundur itu mencapai 120.000 orang. Dan mereka ini bakal pindah ke Perindo. Makjleb ini ya buat Nasdem. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dalam politik, kepemilikan terhadap media memang mendatangkan keunggulan bagi sebuah partai. Punya media sendiri berarti punya akses langsung ke masyarakat. Partai Nasdem, yang ketua umumnya adalah salah satu pemilik jaringan media di Indonesia, bisa jadi merasa lebih unggul ketimbang partai lain yang lebih tinggi elektabilitasnya, seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra. Semata-mata ya karena kepemilikan Surya Paloh atas media. Oleh sebab itu, karena merasa lebih unggul, maka Partai Nasdem pun dengan pede. Dia berani mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Padahal jelas-jelas Anies ini adalah antitesisnya Presiden Jokowi. Dan jelas-jelas partai politik lain yang diajak kerjasama mengusung Anies adalah mereka yang berada di kubu oposisi, yakni PKS dan Demokrat. Kalau orang nyari kawan, kalau Nasdem ini seperti nyari musuh ya. Kawan lama ditinggalin, kawan baru yang adalah musuhnya kawan lama malah dirangkul. Ya karena begitu pedenya Nasdem ini merasa koalisi sudah ada, modal media pun tersedia. Saat itu ya pada waktu awal-awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, Nasdem terlihat sangat pongah ya, sangat sombong gitu. Waktu itu memang belum terasa bahwa pemilihan cawapres buat Anies bakal jadi masalah yang besar dan berlarut-larut, bahkan sampai sekarang. Makin ke sini, Nasdem baru tahu betapa sulit dan rumitnya urusan cawapres ini. Elektabilitas Anies juga makin merosot, angka Nasdem juga jeblok, makin sering berantem sama Demokrat soal cawapres. Belum lagi dampak kasus korupsi yang menjerat Sekjen Nasdem, yang juga mantan Menkominfo, Joni G. Plate. Citra Nasdem menurun drastis di depan publik. Nah, nasib apesnya Nasdem nggak berhenti sampai di sana. Beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni, Partai Perindo secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pencapresan Ganjar Pranowo. Perindo secara angka elektabilitas di berbagai survei boleh jadi masih di bawah Nasdem. Namun, Partai Perindo ini menyimpan banyak potensi ya, karena ada kepemilikan atas media. Itu merupakan keunggulan yang bisa digali, dimanfaatkan bersama, dan bakal memberikan keuntungan ke semua pihak yang bekerja sama. Apalagi ketika Presiden Jokowi juga tampil di sana, semua dapat keuntungan. Efeknya sangat positif buat Ganjar sebagai capres serta buat Partai Perindo dan partai-partai lain sebagai pengusung capres. Nasdem kebagian kagetnya mungkin ya, gak nyangka kalau Perindo ternyata memilih untuk tegak lurus bersama Jokowi dan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Keunggulan kepemilikan media yang ada di Nasdem jadi nggak berarti lagi dalam persaingan ini. Kan udah sama-sama punya media ya. Akhirnya Ganjar Pranowo dengan telak bisa membalas lagi sentilan Anies yang dulu itu. Sebelumnya kan Anies menyindir Ganjar, mengaku kalah kalau adu lari keliling Indonesia. Dengan bergabungnya Perindo, Ganjar pun membalas sentilan Anies itu. Lewat akun media sosialnya, Ganjar memposting foto dirinya dengan Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, dengan tambahan tulisan, "Uhuy, akhirnya Pak Hari mau ikut lari." Wah, ya memang olahraga itu bikin badan dan pikiran sehat ya. Nah, yang juga tidak disangka oleh Nasdem adalah ternyata Perindo ini jadi tujuan dari kepindahan para kadernya yang hengkang. Ini pasti ada hubungannya dengan keputusan Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Memang sudah ada kader Nasdem yang hengkang ya, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres tahun lalu. Misalnya kader yang juga pengurus Partai Nasdem dari Bali, dari Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan dari pusat. Juga kader senior seperti Siswono Yudhohusodo dan Enggar Tiasto Lukita. Ada yang dengan jelas menyebut pemilihan Anies sebagai alasan mereka hengkang dari Nasdem, tapi ada
juga yang tidak mau menyebut alasannya di depan publik ya. Itu kan orangnya sedikit ya. Nah, yang baru saja terjadi ini jumlah kader yang keluar itu cukup banyak dan alasannya sangat menohok Nasdem karena mengungkap borok yang ada di internal Nasdem. Yang ramai-ramai hengkang itu adalah kader Nasdem di Indramayu, Jawa Barat. Alasan mereka keluar dari Nasdem karena mereka dimintai setoran atau mahar politik ketika mereka menuntut nomor urut yang sudah dijanjikan sebelumnya. Ketua DPD Nasdem Indramayu, Yosep Hussein Ibrahim, menuntut janji Nasdem yang harusnya menempatkan dirinya sebagai caleg dengan nomor urut 1. Ternyata dia diberi nomor urut 3. Ketika hal ini dipertanyakan ke DPW, Dewan Pengurus Wilayah ya, kemudian DPW mengadakan rapat dan hasilnya adalah Hussein Ibrahim ini bisa pindah ke nomor urut 2, tapi dengan syarat mempersiapkan setoran atau mahar sebesar 3,5 miliar rupiah. Akibat permintaan mahar ini, Hussein Ibrahim bersama 120.000 kader Nasdem di Indramayu menyatakan mundur dari Nasdem. Mereka merasa kecewa karena permintaan mahar ini sangat berbeda dengan pernyataan Surya Paloh bahwa Nasdem itu partai yang menjalankan politik tanpa mahar. Nyatanya di lapangan sungguh berbeda. Hussein Ibrahim menyebutkan bahwa kader yang mengundurkan diri itu berasal dari 31 kecamatan wilayah Indramayu dan 20 kecamatan wilayah Cirebon. Hussein menyebut bahwa jumlah kader yang mundur itu mencapai 120.000 orang dan mereka ini bakal pindah ke Perindo. Makjleb ini ya buat Nasdem. Bukan hanya Perindo sudah menyamakan keunggulan atas kepemilikan media antara koalisi pengusung Anies dengan koalisi pengusung Ganjar, Perindo jadi tempat berlabuh para kader Nasdem yang hengkang karena persoalan mahar politik. Ini sih sama saja dengan menyebut kalau Nasdem itu partai yang munafik soal mahar politik, sementara Perindo adalah partai yang bisa dipercaya. Nasdem gak pernah menyangka kalau Perindo, partai yang elektabilitasnya di bawah Nasdem, justru malah jadi partai yang membuka borok Nasdem. Waduh, apes dong buat Nasdem ya. Sudah kena kasus korupsi, sekarang kena kasus mahar politik. Sok bawa visi perubahan, sok mengkampanyekan Anies sebagai capres yang the best. Hasilnya malah jeblok. Elektabilitas makin tergerus, masa depan makin suram. Belum lagi situasinya sekarang ketika Partai Demokrat malah makin mendekat ke PDIP. Waduh, alamat makin hancur ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.